Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan baca untuk kita semua. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatnya kerusakan. Tema yang saya berikan adalah menaati Kristus. Sekali lagi, menaati Kristus. Apalah artinya orang yang telah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus apabila kehidupan kekristenannya hanya sekedar teori? Itu tak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Tanpa buah yang dihasilkan, kehidupan kita takkan pernah memuliakan nama Tuhan. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dalam Matius pasal 12 ayat 33b. Tetapi kekecewaan hati Tuhan apabila anak-anaknya tak mau melakukan apa yang telah diperintahkannya. Sebab kekristenan itu bukan sekedar berseru Tuhan, Tuhan, namun lebih daripada itu, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang terutama. Orang yang taat melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 48a. Namun ada pula bangunan yang lain seperti yang Tuhan katakan. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dalam Lukas pasal 6 ayat 49a. Ditinjau secara fisik, dari luarnya dua-duanya bangunan tersebut tampak sama, tak jauh beda. Perbedaan akan kelihatan jelas apabila terjadi goncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya di atas batu tidak akan goyah ketika air bah dan banjir melandanya. Bangunan itu akan tetap tegak berdiri. Akan tetapi, bangunan yang dibangun tanpa dasar yang kuat, secepat angin, badai taufan, air bah datang melanda, secepat itu pula bangunan tersebut akan runtuh dan luluh lantak rata dengan tanah. Inilah saatnya kita berlomba-lomba membangun rumah rohani. Membangun iman, ketaatan, kesetiaan, ketekunan, perkara rohani lainnya. Bangunan rohani kita harus berlandaskan firman Tuhan dan didirikan di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Bangunan rohani dari masing-masing orang akan tampak sama indahnya, tanpa perbedaan yang menyolok.
tetapi kualitas dari tiap-tiap bangunan rohani tersebut akan terlihat ketika ada masalah atau pencobaan datang. Melakukan firman Tuhan berarti sedang membangun rumah rohani di atas dasar yang kuat. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan berarti sedang membangun rumah rohani di atas dasar yang kuat. Shalom. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman, keluarga, sehingga mereka bantu subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini berkembang lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.